Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Natasha, NPM 2110134111998 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Bung Hatta. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang siklus nitrogen atau daur nitrogen. Sebelumnya, daur nitrogen adalah pergerakan nitrogen di alam baik melalui bagian biotik dan abiotik dari suatu ekosistem. Selanjutnya, siklus nitrogen. Siklus nitrogen yaitu suatu proses konvensi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Proses penting pada siklus nitrogen antara lain fiksasi nitrogen, mineralisasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi. Berikutnya, saya akan menjelaskan proses daur nitrogen. Baik, nitrogen adalah unsur yang paling melimpah di atmosfer. 78% komposisi atmosfer adalah nitrogen. Sekalipun demikian, makhluk hidup tidak mampu mengambil nitrogen dari udara secara langsung karena butuh energi besar untuk mengambilnya. Proses pemecahan nitrogen bebas berlangsung dengan bantuan energi petir. Energi petir yang besar memicu terjadinya reaksi nitrogen dan oksigen menjadi senyawa NO2 dan NH2. Senyawa-senyawa ini turun bersama air hujan. Beberapa organisme mampu mengikat N dari udara. Salah satu contohnya adalah Rhizobium. Mikroorganisme ini bersimbiosis dengan akar tanaman polong-polongan, sehingga menyumbatkan tanaman inangnya. Tidak hanya Rhizobium, masih ada kelompok bakteri tanah, Azotobacteria, yang mampu mengikat nitrogen yang bebas dari udara. Itulah proses pengambilan nitrogen dari udara. Proses ini menjadi salah satu faktor penyedia nitrogen di dalam tanah. Nitrat yang tersedia di dalam tanah bisa langsung diserap tumbuhan atau mengalami amonifikasi, yaitu pengubahan menjadi amonium. Nah, teman-teman, nitrogen juga diperoleh melalui perubahan jasad makhluk hidup yang mati karena di dalam jasad makhluk hidup terkandung asam amino dan protein, yaitu zat-zat yang tersusun dari nitrogen. Jasad mati makhluk hidup berubah menjadi detritus. Kemudian, detritus dicerna oleh detriferes hingga akhirnya dekomposition menjadi amonium. Amonium yang terbentuk sebenarnya bisa dimanfaatkan langsung oleh tumbuhan, tetapi hanya sedikit yang dapat diserap. Mengapa? Karena sebagian besar amonium dipakai bakteri aerob sebagai sumber energi. Selanjutnya, amonium diubah menjadi nitrat oleh kelompok aerob. Proses ini dinamakan nitrifikasi. Sebelum menjadi nitrat, amonium diubah dulu menjadi nitrit oleh bakteri Nitrosomonas. Kemudian, nitrat diubah menjadi nitrat oleh bakteri Nitrobacter. Nitrat yang diserap oleh tumbuhan untuk proses penyusunan makanan. Ingat, proses nitrifikasi hanya bisa terjadi saat tersedia cukup oksigen. Mengapa demikian? Karena nitrifikasi melibatkan bakteri aerob. Jika jumlah oksigen tidak cukup, maka terjadi proses dinamakan denitrifikasi, yaitu pelepasan nitrogen kembali ke atmosfer. Ketika tanah kekurangan oksigen, bakteri tanah akan mengambil kebutuhan oksigen dari nitrat, sehingga unsur N akan dibebaskan kembali ke udara. Sekian, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.